Lalu mereka datang, tiba-tiba aja menghakimi, tiba-tiba aja menfitnah, tiba-tiba aja mencemarkan nama baik. Lalu ketika mereka terjerat hukum, mereka mengatakan bahwa inilah Kristen sejati terjerat hukum. Padahal itu karena kebodohan mereka, saudara. Ini perlu dipahami. Itu sebabnya kalau video Deddy Corbuzier ya, saya angkat bahwa ya saya taruh di link deskripsi video ini supaya saudara tahu bahwa Deddy Corbuzier mencari orang bukan karena pendidikan S1, S2, S3. Karena menurut Deddy Corbuzier, S1, S2, S3 itu hanya belajar untuk goblok. Ya, saudara ya. Jadi kalau Anda melihat saya berkaitan dengan kata-kata itu, seperti pada judul ini, saudara, saya akan menanggapi video ya dari Mbah Muriwali. Pada videonya yang membahas tentang Haman, dia mengajak saya dan beberapa teman untuk berdebat di channel Pak MS ya, yang orang tua. Cuma buat saya diajak seperti itu, menurut saya itu buang-buang energi dan buang-buang waktu. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk berdebat satu dengan yang lain. Lalu ketika misalnya kita berhasil berdebat, lalu apa yang kita dapatkan dari sana? Tetapi Tuhan menyuruh kita bagaimana memberitakan Injil, menyampaikan firman ya, lewat channel-channel kita, lewat media sosial kita, bagaimana kita memberitakan kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan. Saudara, ketika saya diajak seperti itu, sama halnya saya buang-buang waktu. Lalu ibaratnya saya diajak ke suatu acara atau acara-acara horor, ya sama halnya seperti itu ya. Nah, yang menarik di sini adalah Mbah Muri membahas tentang Haman ya, dan Mordekai, kisah Haman Mordekai ya, di mana dia menceritakan Haman yang mendapatkan atau membuat jerat untuk dirinya sendiri ya. Kenapa? Karena Haman jelas-jelas di sini Haman punya hati busuk bagaimana ingin memusnahkan umat Tuhan saat itu ya. Lalu kalau kita kaitkan dengan misalnya kisah atau kasus yang terjadi yang dihadapi oleh misalnya seorang yang menghina dan menfitnah daripada Pastor Andi Simon, karena di video itu dia membahas hal itu, maka menurut saya satu kekeliruan ya. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka adalah Kristen sejati dan seolah-olah apa yang dihadapi oleh Patrick Smith adalah bagian daripada kebenaran, kalau menurut saya ini adalah satu hal yang salah kaprah. Kenapa? Karena Patrick Smith terjerat kasus ujaran kebencian, terjerat kasus fitnah ya, dan tentunya kalau kita terjerat suatu kasus karena itu dari ulah kita sendiri, bukan berarti bahwa kita melakukan kebenaran. Justru ini adalah kekonyolan ya. Karena kalau kita mengkait-kaitkan misalnya Mordekai, Haman, kemudian apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon ya, saya tidak mengatakan bahwa dia berbicara seperti itu, tapi ini kalau menurut tafsiran saya ya. Nah, Pastor Andi Simon memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pastor Andi Simon menyembuhkan banyak orang dengan kuasa Tuhan. Lalu di mana letak kejahatannya di sana? Ya, di mana ketika kan terkesan seolah-olah bahwa kasus yang menjerat Patrick Smith adalah karena Pastor Andi Simon. Ini harus saudaraku semua dimanapun berada saat ini harus memahami bahwa yang menjerat Patrick Smith, kalau saya itu adalah ada hukum yang dilanggar. Dia terjerat suatu kasus di mana itu akibat diri sendiri ya. Lalu seolah-olah orang menyalahkan Pastor Andi Simon. Ini sesuatu hal yang keliru. Pastor Andi Simon yang diserang secara pribadi, dan tidak mungkin kepolisian ya dan ahli bahasa tidak serta-merta atau sembarang menuduh atau
Kalau saya bilang menzolimi seseorang, kalau memang di dalamnya tidak ada unsur pidana. Siapapun di bangsa ini, kalau memang ada pelanggaran di dalamnya, ada kasus pidana yang memang menjerat dia, maka itu akan diproses. Jangan serta-merta ketika seolah-olah opini di luar sana bahwa karena Pastor Andi Simon lah, maka dia menghadapi seperti itu. Kalau kita lihat yang disampaikan oleh Mbah, terkesan kan seperti itu, saudara. Ya, jangan mengatakan bahwa inilah yang harus dihadapi oleh Kristen sejati, mengalami penderitaan. Saya bilang, seseorang yang mengalami masalah saat ini atau terjerat kasus hukum, itu karena ulah kebodohan diri sendiri, memfitnah orang lain, mencemarkan nama baik seseorang. Maka dia terjerat kasus yang diakibatkan oleh diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Pastor Andi Simon menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membangun orang. Oke lah, kalau mereka mengatakan bahwa mereka adalah Kristen sejati. Saya sering mengatakan kepada saudara semua bahwa kita coba lupakan dulu kebenarannya. Tetapi orang di sekeliling kita bisa melihat hasil dan buahnya. Apa yang kita kerjakan itu terlihat dari orang lain. Itulah artinya hasil dan buah. Lalu kalau mereka mengatakan bahwa seolah-olah pelayanan mereka gemuk, besar, kemudian diberkati, tinggi, besar, ya itu karena memang ada buah. Ada buah yang orang rasakan sehingga terjadi seperti itu. Kalau misalnya ada suatu pohon yang memang buahnya tidak enak, maka saya percaya orang juga tidak akan suka dengan pohon itu. Tetapi sebaliknya, ketika buah pohon itu menghasilkan buah yang baik, enak, maka orang akan berbondong-bondong datang di pohon itu untuk memetik buah, untuk merasakan buah itu. Dan menurut saya, inilah yang terjadi dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Bahkan bukan cuma ribuan, berjuta-juta orang mengharapkan pelayanan ini. Komentar-komentar di video saya sangat positif. Mereka mengharapkan pelayanan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, karena itu membantu banyak orang. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan besar, gemuk, lalu menuduh orang itu gemuk tidak sehat, ya seperti yang dikatakan oleh mereka. Sedangkan kita tidak bisa membantah buah yang dihasilkan. Justru mereka inilah yang tidak bisa mengerti, tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana menolong orang, yang mana kata-kata yang menyerang pribadi orang, mencemarkan nama baik orang, merugikan orang. Mereka tidak bisa melihat. Bahkan kalau seorang Patrick Smith, kalau mereka terus misalnya membela, lalu mengatakan karena kebenaran, ini suatu kekeliruan. Kebenaran apa yang bisa tidak serta-merta kepolisian tiba-tiba menghukum seseorang, lalu kita mengatakan seolah-olah bahwa dia terselimi? Tidak. Kasus ini sudah ada di dalam ranah hukum, dan kasus ini pun ada ahli bahasa yang harus meneliti. Benarkah ada ujaran kebencian? Benarkah ada fitnah? Ya, benarkah ada pembunuhan karakter? Saya rasa bahwa tidak serta-merta hukum di negara kita ini tiba-tiba mensolimi seseorang ketika memang tidak ada unsur pidana di dalamnya. Itulah yang terjadi sekarang ini, saudara. Jadi kalau saya misalnya diajak debat seperti itu, lah bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa mereka adalah benar, sedangkan hal-hal yang baik saja mereka tidak bisa membedakan. Menyerang orang lalu mengatakan mereka hidup dalam kebenaran. Menyerang orang lalu mengatakan bahwa karena Injil mereka mendapat aniaya. Bukan. Ya. Bukankah Pastor Andi Simon menyampaikan firman Tuhan tiap pagi? Lalu di mana ada kejahatan di dalamnya? Ketika orang datang untuk didoakan, saya melihat waktu ke Balikpapan, saudara, di sana sudah jelas-jelas dikatakan bahwa tidak ada pelayanan hari ini. Tetapi orang tetap datang. Nah, pertanyaan saya, apakah itu kita mengatakan bahwa Pastor Andi Simon sengaja melakukan, ya, membuka acara kesembuhan tiap hari melakukan itu? Bukan. Karena orang yang datang minta doa, maka Pastor Andi Simon mendoakan. Jelas, saya melihat sendiri, saudara. Itu sebabnya judul saya kali ini adalah, ya, saya diajak, ya, debat, ditantang, tapi menurut saya buang-buang energi. Jangan jadi mempermalukan kekristenan di Indonesia. Saya dikirimi video seorang teman dari Belgium, ya, lalu mengirimkan satu video di mana video itu adalah seorang, ya, sepertinya orang Muslim, lalu menertawakan mereka ini. Kenapa? Karena mereka, video itu mengatakan apa yang mereka perebutkan.
Tapi perlu saya luruskan kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara semua yang melihat video ini bahwa kita harus melihat secara objektif, ya. Pelayanan karismatik, saya tidak membela karismatik, ya. Tetapi saya mengatakan bahwa kita harus melihat secara luas. Karismatik melayani dengan tulus, melayani dengan hati, menyampaikan firman Tuhan. Mereka menyerang pelayanan karismatik, menyesat-nyesatkan, menghina, menyinyir. Nah, jadi dalam hal ini, kalau saya mengatakan bahwa mereka lah yang mempermasalahkan pelayanan-pelayanan karismatik atau orang-orang Pantekosta yang fokus membangun melayani jemaat seperti yang firman Tuhan katakan. Lalu mereka datang, tiba-tiba aja menghakimi, tiba-tiba aja menfitnah, tiba-tiba aja mencemarkan nama baik. Lalu ketika mereka terjerat hukum, mereka mengatakan bahwa inilah Kristen sejati terjerat hukum. Padahal itu karena kebodohan mereka, saudara. Ini perlu dipahami. Itu sebabnya kalau video Deddy Corbuzier, ya, saya angkat bahwa ya, saya taruh di link deskripsi video ini supaya saudara tahu bahwa Deddy Corbuzier mencari orang bukan karena pendidikan S1, S2, S3. Karena menurut Deddy Corbuzier, S1, S2, S3 itu hanya belajar untuk goblok, ya saudara ya. Jadi kalau Anda melihat teman saya berkaitan dengan kata-kata itu, ya itu adalah kalimat-kalimat daripada Deddy Corbuzier, saudara ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku semua, saudaraku dimanapun yang melihat video ini. Ya. Semoga kita menjadi orang yang Kristen yang waras. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Saya diajak tantang debat lah, lalu mengatakan bahwa mereka adalah Kristen yang mengetahui kebenaran. Contoh hal kecil aja, Mbah Muri mengatakan seperti ini, bahwa di mana di dalam Alkitab murid-murid Tuhan Yesus melakukan penyembuhan dengan media? Tidak ada media. Padahal dia lihat di dalam Markus, sering saya counter, Yesus masih ada di dalam dunia, mengutus muridnya. Lalu Alkitab menceritakan bahwa murid-muridnya mengusir setan dan menyembuhkan banyak orang dengan mengolesi minyak. Ya, saya akan bukakan kepada Anda supaya Anda bisa lihat sendiri. Ini adalah contoh kecil. Lalu kemudian bagaimana caranya? Mengajak kita untuk berdebat, hanya untuk seolah-olah mengatakan bahwa ini adalah orang hebat. Tuhan tidak pernah menyuruh. Ya. Itu di dalam Markus 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, ini kan jelas bahwa minyak itu adalah media yang dipakai oleh murid Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, mengoles orang sakit dan orang itu sembuh. Lah, kemudian Mbah Muri mengatakan bahwa tidak ada menggunakan media. Bagaimana caranya mengatakan orang Kristen sejati? Sedangkan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu kalimat-kalimat yang menurut saya tidak mencerminkan sebagai seorang teolog. Kata-kata makian, kata-kata yang tidak membangun. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Ya saudara, semoga video ini bermanfaat buat saudaraku semua. Dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang waras, membangun kerjaan Tuhan, mendukung, mensupport pelayanan Pastor Andi yang begitu spektakuler, yang akan menjadi suatu saat menjadi sejarah, yang akan mengubah banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Ini saudaraku, ya, diberkati channelnya. Amin. Amin. Ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati. Ya, semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Memberkati ya.